Imlek, image atau kesan bahwa tradisi Imlek ini menjadi agama Buddha itu sangat kuat, padahal tidak. Apalagi masih ada cerita, kalau tahun ini kan tahun babi. Nanti kalau yang tahun pertama itu kan katanya tahun tikus, ya, kemudian tahun kerbau dan seterusnya. Itu berkaitan sekali dengan kisah Sang Buddha. Ada dongeng di dalam masyarakat, pada satu ketika Sang Buddha itu memanggil semua hewan yang ada di hutan. Kemudian hewan-hewan ini berdatangan. Si tikus karena kecerdasannya, dia naik ke leher kerbau. Naik lehernya kerbau, gigit lehernya kerbau. Ada sedikit bulunya, gigit situ. Kerbau lari. Belakangnya kelinci. Kelinci juga lari terbirit-birit. Dikejar harimau. Dan seterusnya. Nah, yang paling santai si babi. Santai, jalan pelan-pelan gitu. Nah, akhirnya sampailah di depan Sang Buddha. Begitu sampai, si tikus tadi kan di lehernya kerbau, langsung lompat, set. Nomor 1. Katanya dalam cerita itu Sang Buddha langsung mengatakan, tikus, kamu tahun pertama. Wah. Kerbau, kamu ketinggalan. Tahun kedua. Berikutnya kelinci, harimau, dan seterusnya. Wah, itu yang paling akhir, babi. Ya sudahlah, 12 binatang komplit. Itu ada cerita seperti itu. Padahal kalau kita membuka di kitab suci agama Buddha yang namanya Tipitaka, sama sekali tidak ada. Ngapain Sang Buddha manggilin binatang-binatang? Ngurusi manusia saja sudah ruwet, ngapain manggili binatang? Dan apa binatang cuma 12? Ya kalau hari itu datang 15 bagaimana coba? Nah, oleh karena itu sebetulnya shio itu adalah cara orang dari Tiongkok kuno untuk mengkelompokkan umur manusia. Jadi sebetulnya pemilihan 12 binatang itu ya secara acak saja, tidak mewakili. Jadi misalnya, oh ini siapa? Shio babi. Wah males ini mesti, males. Shio apa? Kuda. Wih capek, ini capek kuda. Soalnya lari kemana-mana. Terus apa lagi? Shio kambing. Wih keras kepala nih, keras kepala. Itu kan binatangnya. Gitu. Tapi orangnya sendiri tidak demikian. Tidak terus semua shio babi itu males semua, tidak. Shio babi rajin juga banyak. Tidak shio kuda itu rajin, semua shio kuda males ya banyak. Wah shio naga gagah. Gagah apanya shio naga jadi pengemis ya banyak kok. Jadi sebetulnya itu tidak mewakili binatangnya. Sama dengan zodiak Babilonia atau zodiak Mesir. Shio itu loh, zodiak ini bukan shio, perbintangan, ya astrologi. Wah, Anda kok pengalaman sekali menyebut astrologi. Jadi misalnya Aquarius, wah ini air banyak, kemudian sering terombang-ambing. Kalau ini Gemini, wah itu 2 anak berarti bingung juga ini, selalu seperti anak kembar. Sebetulnya itu hanya melambangkan saja. Nah kemudian 12 shio ini hanya mengelompokkan orang, sehingga kalau tahun ini ditanya shio-nya apa? Babi. Kok kecil? Ini babi 1 tahun. Kok sudah agak gede? Ini babi 13. Sudah remaja. Oh, babi 25. Gampang sekali, karena itu dikelompokkan umur.
Karena kan muka orang kalau per 12 tahun, itu bedanya kan agak banyak. Sehingga itu cara mengingat-ingat yang paling mudah. Kemudian, apakah sio itu memang mempunyai pengaruh seperti zodiak Babilonia tadi? Memang saudara-saudara, dalam satu masa tertentu, itu memang pengaruh planet dengan bumi kita itu memang ada. Satu contoh, kalau Anda misalnya membaca cerita-cerita romantis, cerita orang berpacaran, itu kalau tidak ada bulan purnama kurang asik. Duduk di bawah pohon mangga, di atasnya bulan purnama. Wah, asik sekali. Tetapi jangan lupa, cerita demit itu juga bulan purnama. Makanya hati-hati, orang berpacaran di bawah bulan purnama juga bisa kedatangan demit. Itu. Kenapa? Karena memang ketika bulan purnama, bulan paling dekat dengan bumi, pengaruh kekuatan daya tarik menariknya itu cukup kuat. Laut pun dibuktikan dengan pasang yang cukup tinggi. Jadi sebetulnya kemudian kalau orang mengatakan oh ini sio, misalnya sio babi, itu tentu ada satu planet tertentu yang berdekatan dengan bumi. Sehingga orang-orang dengan sio tertentu punya kecenderungan wataknya sama. Karena jarak bumi dengan planet tertentu itu kira-kira sama. Nanti kalau sionya ganti, planetnya kan juga ganti. Nah ini punya kecenderungan juga yang tertentu lagi. Demikian pula perbintangan juga sama. Nah, sekarang berarti sio ini dasarnya adalah dari kebudayaan Tiongkok kuno. Lalu sebagai umat Buddha, apakah perlu kita merayakan tradisi Imlek? Kalau kita mengikuti kebiasaan di dalam keluarga dengan tradisi Tiongkok, silahkan. Anda mau melakukan upacara tradisi Imlek, silahkan. Anda mau sembahyang seminggu sebelum Imlek, itu ada satu tradisi mengatakan dewa naik ke langit. Jadi dipercaya seminggu sebelum Imlek, itu sembahyangan tidak manjur. Karena dewanya pergi. Dewa yang paling seru di dalam tradisi Tiongkok ini, Chow Kun Kong, dewa dapur. Dewa dapur ini kalau nanti mau pergi ke surga tadi, mau lapor, itu akan melaporkan peristiwa-peristiwa yang terjadi di rumah sehari-hari. Oleh karena itu di dalam tradisi Tiongkok, kalau dewa dapur mau naik, itu harus dibekali manisan. Supaya dia kalau ngomong, yang manis-manis. Lebih parah lagi, dikasih kue keranjang. Manis, liat, alot, lengket. Bayangkan coba, dewa yang umurnya mungkin sudah tua, suruh makan kue keranjang. Artinya apa? Kalau ngomong, ngomonglah yang manis. Kalau nggak ngomong, ya nggak usah ngomong sekalian, rapet semua. Malah di beberapa tempat itu patung dewa dapur itu mulutnya diolesi madu. Itu ada tradisi itu.
1 minggu sebelum Imlek. Kalau Anda umat Buddha meyakini seperti itu, jalani, tidak problem. Biasanya memang seminggu sebelum Imlek ini kemudian umat Buddha yang tradisional memandikan patung Buddha. Karena dianggap, wah ini dewa yang jaga patung Buddha juga pergi nih, jalan-jalan juga. Jadi sekarang kita mandiin patungnya. Nah. Tapi kalau umat Buddha yang kebetulan tidak terlalu mengerti tradisi Imlek, dia membersihkan patungnya Waisak. Jadi itu tradisi Buddhis sendiri itu, Waisak. Karena kan Sang Buddha lahir dimandikan kan, sehingga kalau Waisak kemudian ada memandikan patung Buddha bayi kecil itu. Ya, nah itu kemudian umat Buddha juga memandikan patung Buddha di saat Waisak. Tetapi bagi mereka yang senang tradisi Tiongkok, dia memandikannya seminggu sebelum Imlek. Tidak ada problem. Karena menjadi umat Buddha bukan menjadi orang yang aneh, lalu tradisi apa-apa tidak boleh. Nah, silahkan. Itu bagi yang meyakini tradisi Tiongkok. Bagi yang meyakini tradisi lain, tradisi di Jawa misalnya, ada 1 Suro, 1 Muharram. Itu ada yang mau menjalani puasa tertentu, silahkan. Karena umat Buddha bukan umat yang menentang tradisi. Karena itu kalau ada wihara kemudian tidak melakukan upacara misalnya sembayangan untuk Imlek atau apa, sebetulnya ya sayang sekali. Karena tempat ibadah yang lain sebetulnya sekarang malah mengadakan acara, ya, acara peribadatan khusus dalam rangka tahun baru Imlek. Wihara sendiri malah kadang tidak, sayang. Karena sebetulnya wihara boleh. Coba di antara Anda yang di sini, siapa yang mengadakan puja bakti Imlek di wihara? Ada enggak? 1 orang aja? 2 orang? Puja bakti di wihara ya, jadi wihara mengadakan, bukan Anda sembahyang di situ. Tapi wihara memang mengadakan puja bakti khusus Imlek. Coba siapa? Hanya 1 saja, 2, 3, 4. Itu pas hari Minggu. Pas hari Minggu ya tidak masalah toh. Jadi kebaktian biasa. Betul, kebaktian biasa, tetapi apakah kebaktian itu diarahkan untuk Imlekan? Karena sayang sekali kalau umat Buddha tidak melakukan upacara itu bagi yang meyakini. Nah, masalah yang tadi seminggu sebelum Imlek itu dewa naik, kemudian dikasih manisan. Bagaimana pandangan Buddhis tentang hal ini? Sebetulnya di dalam Dhamma, seorang umat Buddha jangan hanya takut itu kalau mau ketahuan perbuatannya. Itu kan sebetulnya kan, waduh nanti kalau saya dilaporkan bagaimana ya, kasih yang jelek-jelek. Wah, kasih manisan dulu. Kenapa kita tidak berpikir, mari kita berbuat sebaik-baiknya sepanjang tahun. Sehingga tanpa saya kasih manisan pun, sang dewa mesti ngomong yang baik-baik. Karena dewa bukan kalau misalnya kita berbuat baik, laporannya jelek. Aku tahun ini nggak dikasih kue keranjang, aku lapori yang jelek-jelek. Wah ini tahun ini kue keranjangnya gede sekali. Wah aku laporkan yang baik-baik. Saya kira kalau pola pikir dewa tidak seperti itu. Sehingga dalam konsep Buddhis, sepanjang tahun sebaiknya kita melakukan kebajikan. Perbuatan baik dengan badan, perbuatan baik dengan ucapan, perbuatan baik dengan pikiran. Sehingga ketika sembahyang seminggu sebelum Imlek, tenang kita. Pasti dia lapornya yang baik. Tidak mungkin dia lapor yang jelek-jelek. Karena kita selalu berbuat baik. Nah, jadi dengan kita melakukan upacara tradisi Tionghoa ini, tetapi kita kemas dengan pola pikir Buddhis, maka pergantian tahun baru bukan hanya kita senang-senang, kita pesta-pesta, kita makan-makan. Kalau kita tadi membahas misalnya acara-acara di beberapa televisi, isinya Imlek itu kan pokoknya makan. Ya tahu? Malam makan, pagi makan, siang makan. 3 hari pertama makan-makan. Hari keempat kolesterol naik.
Ya makan babi, makan macam-macam. Tapi mari kita coba isi dengan perenungan. Dalam 1 tahun yang kita sudah lewati ini apa yang sudah kita lakukan? Di dalam 1 tahun yang akan datang ini apa yang akan kita kerjakan? Kalau yang kita lewati ada perilaku yang baik, mari pada tahun yang akan datang ini kita kembangkan kebaikan itu. Sebaliknya, kalau di tahun yang sudah dilewati ini berisi atau kita pernah melakukan sesuatu yang kurang baik, maka di tahun yang akan datang ini mulai kita perbaiki. Sama dengan nanti kalau kita sudah seminggu sebelum Imlek itu mengantar dewa naik ke surga, maka tanggal 9 menurut penanggalan Imlek juga dewa turun dari langit. Nah, kita juga sembahyang besar. Itu kan sebetulnya dewa turun ke langit, dewa turun dari langit itu melambangkan masuknya awal tahun baru. Masuknya awal negosiasi baru dengan para dewa. Dewa, kamu udah lapor baik-baik kan? Ayo kita kumpul lagi sepanjang tahun. Sampai nanti siklus seminggu sebelum Imlek naik lagi dewa. Ini aku bekali lagi manisan. Ngomonglah yang manis-manis. Nah, ini harus kita mengerti bahwa kita hanya jangan baik di awal, baik di belakang, tapi proses hidup ini juga baik. Coba dalam rumah tangga. Kadang-kadang kita baiknya itu pada waktu awal. Wah, itu disebut bulan madu, ya kan? Wah, 3 bulan, ya 1 bulan pertama asik sekali. Tapi habis itu, wah, nanti ngomong salah sedikit saja ngomelnya 2 hari 2 malam. Belum lagi diem-dieman. Belum lagi remote control dilemparkan. Wah, ini repot. Nah, saudara-saudara, tapi nanti kalau sudah sakit parah karena sudah tua, wah ini baru baik lagi. Aduh, kamu sakit, aduh sayang, mati sudah ya. Pasangannya sudah mati, waduh baru stres lagi. Tapi sepanjang hidupnya tidak dirawat. Nah, kalau pola pikirnya seperti ini sebetulnya pola pikir yang kurang tepat. Lebih bagus kita awal sudah bagus, akhir juga kita bagus, tapi sepanjang kehidupan kita itu juga bagus. Kita sembahyang menjemput para dewa turun, menurut tradisi juga, ini bukan menurut agama Buddha, tapi kita boleh lakukan. Kita menanti datangnya para dewa dengan kebaikan, dengan upacara besar. Kemudian kita sepanjang tahun kita lakukan yang baik-baik. Kenapa kok ini dewa dapur yang tadi dibahas? Karena mungkin pada zaman dulu dapur ini menjadi tempat kegiatan. Ya, karena rumah kan tidak terlalu seheboh-heboh sekarang, dapur malah sekarang hanya tempat ngerumpinya para pembantu. Jadi dewa dapur kalau naik, dia ceritanya cuman ya nyonya arisan di sana, ya bapak arisan di situ, ya pembantu semua saja yang ngomong di sana. Ya, tapi kalau dulu memang keluarga kan di situ, kemudian mungkin di tengah ada perapiannya, di musim dingin semua mendiang di situ, berdiang maksudnya bukan mendiang, karena kalau mendiang itu sudah almarhum, berdiang di situ, kemudian apa macam-macam ya. Nah sehingga yang dilaporkan adalah perilaku. Kalau kita sekarang menyambut para dewa dengan kebaikan, marilah kita lakukan kebaikan itu sepanjang tahun. Menghindari ngerumpi-ngerumpi yang jelek-jelek, menghindari pikiran-pikiran yang jelek, menghindari perilaku-perilaku yang jelek, sehingga di akhir tahun nanti berikutnya kita juga selalu yakin bahwa perilaku kita sepanjang tahun itu baik. Jadi prinsipnya sekarang umat Buddha bukanlah umat yang berpisah dari tradisi. Dia boleh jalankan tradisi. Kalau kebetulan kita suka tradisi Tiongkok, jalani. Anda yang bukan dari tradisi Tiongkok, ya Anda tidak usah jalani, tidak apa-apa, bukan keharusan. Kemudian kalau kita menjalani, marilah kita jalani dengan pengertian, bukan hanya jalani ngawur-ngawur saja. Artinya ya pokoknya leluhurku begini, nenek moyangku begini, jangan. Marilah kita jalani dengan baik sehingga masuknya ke tahun baru Imlek ini betul-betul menjadi satu perenungan. Yang baik kita kembangkan, yang jelek
kita perbaiki. Begitu.